wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar, takwa yang benar-benar takwa, tidak hanya sekedar pengakuan saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh di antara bekal yang terbaik bagi seorang hamba untuk menghadap Allah Jalla wa ta'ala, sebaik bekal nih untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan Islam, ya, nikmat Islam. Kita juga telah membahas, ya, tentang kewajiban kita atas agama yang mulia ini. Termasuk kita telah membahas tentang pengertian Islam itu sendiri. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang karakteristik agama Islam. Tetapi ma'asyiral muslimin, sebelum kita bahas tentang karakteristik agama Islam, mari sejenak kita mengupas, melihat, menilik, ya, tentang ihsan. Yang pada pembahasan yang lalu kita sebutkan bahwasannya tingkatan Islam, ya, ada Islam itu sendiri, ada iman, dan ada ihsan. Islam, iman sudah kita bahas pada sesi yang lalu. Pada kesempatan hari ini sedikit kita ulas tentang apa itu ihsan, apa keutamaannya, kemudian kita akan masuk pada pembahasan seputar karakteristik agama Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, kata ihsan, ya, kata ihsan, atau kita sering juga sebut dengan istilah berbuat baik, ya, adalah perbuatan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf dan menahan dirinya dari dosa itu sendiri. Adapun yang dimaksud ihsan bila dinisbatkan kepada ibadah, ya, bila kata ihsan ini dinisbatkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana hadis Jibril disebutkan ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, fa akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan itu sendiri. Maka apa jawab beliau? Ihsan itu anta budallah, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, ya, engkau beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah Jalla wa Ala melihat apa yang engkau kerjakan, melihat segala ibadah yang engkau lakukan saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis Jibril ini, Nabi SAW menjelaskan tentang ihsan itu sendiri, yang mana ihsan ini adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
Sekiranya engkau tidak melihat, yakinlah Allah melihat apa yang kita lakukan. Inilah yang disebut dengan ihsan. Ya, ini yang disebut dengan ihsan. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ihsan ini mencakup dua macam. Ihsan mencakup dua macam. Apa itu? Yang pertama yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua ihsan dalam menunaikan, ya, menunaikan hak sesama makhluk. Ya. Jadi ihsan ini terbagi menjadi dua macam, mencakup dua macam. Yang pertama ihsan kepada Allah atau ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah ihsan dalam menunaikan hak sesama makhluk. Ihsan dalam beribadah kepada Allah ini maknanya kita beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beribadah hendaknya ini kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya Allah Jalla wa Ala mengawasi kita. Dalam beribadah kepada Allah harus kita tanamkan bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Allah alimun, Allah Maha mengetahui. Bahkan a'lamu bidatis sudur, apa yang ada dalam hati kita semua. Ya. Sedangkan ihsan dalam hak makhluk adalah engkau menunaikan hak-hak mereka, tidak menzalimi mereka. Dan ihsan kepada makhluk ini juga terbagi menjadi dua, yang sifatnya wajib dan sifatnya sunnah. Yang hukumnya wajib misalnya seorang berbakti kepada orang tua, bersikap adil dalam muamalah. Sedangkan yang sifatnya sunnah, misal engkau memberi bantuan kepada tetanggamu, ya, melebihi batas kadar kewajiban seseorang. Dan salah satu bentuk ihsan yang paling utama adalah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ini ada orang berbuat buruk kepada kita, mencela kita, kemudian kita membalas kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini juga yang dimaksud dengan ihsan kepada sesama makhluk. Ya. Membalas keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sekali lagi, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau menyebutkan bahwa ihsan mencakup dua macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan ihsan dalam menunaikan hak sesama makhluk. Dan ihsan kepada sesama makhluk pun dibagi menjadi dua hal. Yang pertama yang bersifat wajib atau sifatnya wajib, yang kedua sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib, misal engkau berbakti kepada ibu bapakmu, engkau bersifat adil dalam bermuamalah dengan manusia. Adapun yang sifatnya sunnah, ya engkau memberikan bantuan kepada orang-orang melebihi kadar kewajiban seseorang. Dan sebaik-baik bentuk ihsan, kata beliau, ya, adalah ketika ada orang berbuat buruk kepadamu, orang mendolimimu, engkau membalas keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ketika ada orang berbuat buruk, baik dengan ucapannya, perbuatannya, dan semisalnya, engkau balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan kepadamu. Ya, inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan dalam beribadah kepada Allah, engkau ikhlas, ya, ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan omongan manusia. Ada orang menghina, ada orang memuji, sama engkau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ma'asyiral muslimin, inilah yang harus ditanamkan pada diri seorang mukmin, yang seharusnya ditanamkan pada diri seorang hamba manakala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dalam surat Luqman disampaikan, ini menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Bagaimana Luqman berkata, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah
aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya. Wahai anakku, sekiranya engkau berbuat sesuatu sekecil dzarrah, Allah akan memberikan balasan. Apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah tahu, Allah mengetahui. Bahkan ya, fatakun fi sakhratin, ketika engkau mengerjakan sesuatu kebaikan, suatu ibadah di dalam gunung pun, di dalam gua pun, Allah tahu itu semua. Maka sebagai orang tua juga ini menjadi pelajaran berharga. Tanamkanlah hal ini kepada putra putri kita. Nak, beribadahlah kepada Allah. Udah dimanapun kamu beribadah, Allah tuh tahu. Dimanapun kita sedang berdiri, dimanapun kita sedang berjalan, Allah mengawasi. Allah alimun, Allah maha tahu. Bahkan Luqman menyampaikan kepada anaknya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Allah tahu ini semua. Maka sekali lagi bahwasanya ihsan ini, ya, ihsan ini engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika tidak kamu melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Tanamkanlah ihsan ini kepada anak-anak kita. Ini lebih baik daripada engkau tanamkan sesuatu yang kurang mendidik. Sejak kecil, ya, sejak kecil tanamkan kepada putra-putri kita. Maka Masya Allah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, beruntung ketika anak-anak ini sudah tumbuh dalam dirinya tertanam muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, ya, muncul dalam hatinya sifat ihsan, di mana dia beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ihsan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah, ya, sungguh Allah itu berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan salah satu keutamaan ihsan, di mana, ya, ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ketika orang itu berbuat ihsan, bertakwa, dia menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan karena Allah, kebersamaan khusus di sini, kebersamaan Allah dalam ayat ini adalah Allah memberikan pertolongan padanya. Allah akan memberikan petunjuk jalan yang lurus baginya. Maka dari firman Allah, walladzina hum muhsinun, adalah orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, yang mereka mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, seolah-olah Allah melihat mereka. Maka ketika orang-orang ini berbuat ihsan, sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Ini ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Selain ma'iyatullah, kebersamaan Allah, artinya Allah memberikan pertolongan kepada hambanya, Allah pun mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan pada ayat ini,
Ya, ihsan pada ayat ini mencakup seluruh jenis ihsan. Ya. Tidak ada pembatasan dalam ayat ini. Maka termasuk ihsan di dalamnya ihsan kepada sama makhluk dan lain sebagainya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bahwasannya begitu pentingnya menanamkan ihsan kepada diri kita, bahkan kepada anak keturunan kita, dimanapun orang itu berada, kapanpun, di tengah malam pun, bahkan di dalam gua pun, dia akan senantiasa beribadah kepada Allah. Ya. Dia akan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah karena dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Atau lebih dari itu, atau bahkan dari itu semua, dia yakin Allah melihat segala perbuatannya. Segala tindak tanduk kita, perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka sekali lagi tadi kita sampaikan, tanamkan kepada putra-putri kita, nak, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Tanamkan ini pada anak-anak kita, sehingga ketika mereka beribadah kepada Allah, nggak ada kita pun mereka akan terus beribadah, jauh dari kita pun mereka akan beribadah kepada Allah. Tanamkan ini sejak kecil kepada mereka. Tanamkan ini dulu. Ya nggak apa-apa sekali-kali mungkin orang tua, nak, kalau nanti kamu berprestasi tak kasih ini, oke lah. Ya. Tetapi lebih dari ini semua, ketika kita tanamkan kepada anak-anak kita hal ini, ma'asyiral muslimin, ketika mereka jauh dari kita, mereka tetap akan berbuat baik, berbuat ihsan, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ketika peran orang tua tidak ada, ya bagaimana? Maka orang tua juga harus paham agama ini loh, agar mereka bisa memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya, agar mereka bisa mendidik anak-anak mereka. Mendidik dengan baik, mendampingi dengan baik, mengarahkan dengan baik. Makanya sering disampaikan dalam kajian-kajian parenting mungkin, bahwasanya seorang ibu itu adalah sekolah pertamanya anak. Tumbuh kembangnya anak itu nanti lihat bagaimana ibu bapaknya mengajari mereka, bagaimana ibunya mengajari mereka, menanamkan sifat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita lanjut pada poin berikutnya. Pada poin ketiga tentang karakteristik agama Islam. Ya, tentang karakteristik agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang karakteristik agama Islam, ya, di antara karakteristik yang mengokohkan kelebihan Islam dan membuat umat manusia sangat butuh akan agama Islam ini, disebutkan oleh muallif, pertama, Islam itu datang dari sisi Allah, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan bagi hamba-hambanya. Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Agama yang mulia, yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ya. Dan kita tahu, di antara agar umat ini memahami, bisa menjalankan syariat ini, Allah utus Rasulnya. Allah tahu, Allah itu paham kondisi kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha halus, maha mengetahui. Allah tahu, ma'asyiral muslimin, bagaimana kondisi kita. Ya, Allah tahu.
manusia itu gampang berkeluh kesah. Ya. Islam ada. Ya. Untuk apa? Ini loh Islam. Kita itu butuh dengannya. Allah tahu kondisi kita. Ketika kita sedang bersedih, Allah sampaikan inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu bakal ada kemudahan kok. Ya, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Bagaimana agar kemudahan ini datang? Bagaimana agar pertolongan ini datang? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tuh pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah lebih tahu kondisi kita. Islam ini datang dari sisi Allah. Dan Allah mengetahui apa yang menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mungkin terjadi sesuatu padanya, mungkin dia berburuk sangka, tapi ingat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan bisa jadi ya, engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Allah lebih tahu kondisi kita, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ya. Allah lebih mengetahui mana yang terbaik bagi kita, karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Dan Islam ini adalah, ya sekali lagi, bahwasanya Islam ad-dinu yusrun, agama yang mudah sekali. Ya, agama yang mudah, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, Islam itu menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Islam menjelaskan, ini agama satu-satunya yang menjelaskan awal mula kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan manusia itu sendiri diciptakan. Ini agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kita sering dengar ayat ini. Ya. Agama yang sempurna, menjelaskan segala perkara dari awal kejadian manusia sampai tujuan ia diciptakan. Dari cara beribadah kepada Allah sampai bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-harinya. Bagaimana bermuamalah dengan tetangga, bagaimana cara menyembelih binatang, diajarkan ini. Ini Islam. Ya. Dalam menyembelih binatang pun lo diajari, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dabah. Ya. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ini Islam mengajarkan, nyembelih lo diajari sing apik, diajari semua. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu, tajamkan tuh pisau. Loh, diajarkan semuanya. Kalau masuk kamar mandi, masuklah dengan tangan, masuklah dengan kaki kiri. Diajari semuanya, ma'asyiral muslimin. Ya, termasuk disebutkan tentang awal kejadian manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Allah menciptakan kita dari Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah.
Ya, dengannya, ya, dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Ini awal penciptaan manusia ini dari Adam dan Hawa. Jelas kok, silsilahnya jelas. Ya, silsilahnya jelas. Maka meskipun ketika ada orang mau mencoba mengkaburkan awal penciptaan manusia, ya ini sudah jelas jawabannya. Apakah kita termasuk anak keturunan kera? Lah, jelas ini. Ya. Oh, manusia itu keturunannya kera. Dari kera kemudian berevolusi jadi manusia. Ini jelas. Ya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jelas sudah ayatnya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam dijelaskan ini. Ya, dalam agama kita disebutkan, dijelaskan. Ini awal mula kita. Ya, ini awal mula kita. Begitu pula disebutkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sungguh dari tanah, ya, dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Ini manusia, Adam, Allah ciptakan dari tanah. Khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah. Ini asal mulanya. Dan kelak kita akan dikembalikan ke tanah. Pun nanti dari situlah kita akan dibangkitkan. Ketika peniupan sangkakala yang kedua, maka keluarlah seluruh yang ada di dalam bumi. Keluar semuanya. Yang mati-mati itu semua akan dikeluarkan. Untuk apa? Untuk yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang amalnya. Islam sudah menjelaskan, ya, kejadian manusia, akhir kehidupannya. Begitu pula kita di dunia ini, ngapain kita diciptakan? Disebutkan juga wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jelas ma'asyiral muslimin, gamblang ini semuanya. Ini agama kita. Ya. Lihat karakteristik agama kita, menjelaskan semuanya dari penciptaan manusia. Bagaimana dia diciptakan, dikembangbiakkan, kemudian nanti akan dibangkitkan, kemudian apa tugasnya di muka bumi ini, kenapa dia diciptakan di muka bumi ini, dijelaskan semuanya dalam agama yang mulia ini. Maka pentingnya kita memahami agama yang mulia ini biar kita ngerti apa sejati ini tugas kita di atas muka bumi ini. Apa sekedar makan, minum, tidur. Allah sebutkan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Ini ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Dari penciptaan disebutkan semuanya. Bahkan dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun, ya, ayat 12 sampai 16 disebutkan di sana semuanya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari satu saripati berasal dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Ya, disebutkan tuh semuanya berurutan. Ya, dalam surat Sajdah ayat 8 tadi disebutkan demikian. Urut itu. Ya, silakan nanti dilihat surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 16, termasuk surat Sajdah ya surat ke-32 ayat 8. Termasuk juga Al-Mursalat ayat 20. Silakan nanti dicek, ya.
Proses-proses penciptaan manusia dijelaskan dengan gamblang di sana. Ya. Jadi Allah jadikan manusia ini, ciptakan manusia ini dari suatu saripat yang berasal dari tanah. Kemudian tsumma ja'alnahu min nutfah min qararin makin. Kami jadikan saripat itu air yang tersimpan dalam tempat yang kokoh berupa rahim. Allah sebutkan semuanya, ma'asyiral muslimin. Proses-prosesnya lengkap ini semuanya. Ini disebutkan dalam Islam sebelum ada alat-alat yang canggih. Oh, ini seperti itu, seperti Islam sudah menyebutkan awal penciptaan manusia. Sampai dia dilahirkan di atas muka bumi ini, sampai harus ngapain di atas muka bumi ini, sampai nanti bagaimana dia dibangkitkan nanti dari alam kubur, semua dijelaskan dalam agama yang mulia ini. Ya. Silakan dicek bersama-sama ya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Ya. Ya, silakan dicek surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Ini berurutan. Adapun yang kita sampaikan yang tidak berurutan, pertama ya dalam surat Sajdah ayat 8. Surat Sajdah ayat 8. Allah menciptakan manusia dari setetes air yang hina yang menyatu dengan ovum. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Ya. Dalam ayat lain, alam nakhluqum mimma immahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian setelah lewat 40 hari dari ayat tersebut, Allah menjadikan segumpal darah, khalaqal insana min 'alaq. Jadi tidak ada benturan ini. Kalau kok dalam satu ayat itu min 'alaq, dari ayat yang lain kok ya min ma'immahin. Perhatikan prosesnya ini ya. Jadi dari ayat yang hina tadi, kemudian setelah lewat 40 hari Allah menjadikan segumpal darah, khalaqal insana min alaq. Kemudian setelah lewat 40 hari atau 80 hari dari fase nutfah adalah fase alaqah, beralih ke fase ya mudghah, segumpal daging. Summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin mukhallaqatin ya. Surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian setelah lewat itu semua ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan daging yang bertulang dan memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh padanya serta mencatat 4 kalimat, yaitu rizki, ajal, dan amal. Jadi ditiupkannya roh kepada janin setelah berumur 120 hari. Ini dijelaskan dalam agama kita. Ini karakteristik agama kita sempurna, ma'asyiral muslimin. Maka jangan ragu-ragu dalam beragama ya. Nikmat yang agung ini, kita diberikan nikmat Islam, agama yang sempurna. Allah tegaskan sekali lagi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di agama kita inilah kita disebutkan tugas kita di atas muka bumi setelah lahir dari rahim seorang ibu. Disampaikan tugas manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik yang ketiga, Islam adalah agama fitrah. Agama yang fitrah itu tidak bertentangan dengan ya akal manusia. Jadi Islam itu tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah kita, dengan akal sehat kita. Kecuali akal wis bulet ya. Sudah terkena penyakit-penyakit, maka berhati-hatilah ma'asyiral muslimin ya. Jadi Islam itu agama yang fitrah. Fitrah itu bukan berarti bersih, suci. Tapi fitrah ini kecondongan dalam beribadah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat firman Allah surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam ini. Ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi agama ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah kita, akal sehat manusia. Ini Islam. Ya, ini Islam. Makanya banyak orang masuk ke dalam agama yang mulia ini ketika masih akalnya dipakai gitu loh. Ketika belum tercampur dengan berbagai syubhat. Makanya hati-hati dalam bergaul, mencari teman bergaul. Hati-hati. Syubhat itu seperti anak panah yang meluncur dengan cepat. Makanya nggak ada jaminan orang yang saat ini masih beragama Islam sore bisa atau sore masih dalam keadaan beragama Islam. Badiru bil a'mali fitanan. Kakita illailil mudlim yusbihul mu'minu mu'minan. Ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Bisa jadi seorang itu pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah dalam keadaan keluar dari keimanannya. Berhati-hati ma'asyiral muslimin ya. Orang-orang yang belum tercampur dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang menyimpang, insya Allah mereka akan terus berada dalam agama yang mulia ini. Makanya sekali lagi banyak orang yang masuk dalam agama yang mulia ini. Ketika mereka mau duduk sejenak, memikirkan sejenak dalam penciptaan langit dan bumi, bagaimana dia diberi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan masuk dalam agama yang mulia ini. Makanya banyak di luar negeri itu ya, orang-orang ya doktor, profesor, dokter dan lain sebagainya, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang mulia ini. Karena sesuai dengan fitrah mereka, sesuai dengan akal mereka. Akal yang masih jernih. Inilah ma'asyiral muslimin. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Dan Islam memperhatikan akal, mengajaknya berpikir dan mencela kebodohan dan taklid buta. Itu Islam. Memperhatikan akal manusia, ma'asyiral muslimin. Jadi maka benar bila orang-orang yang mau berpikir sejenak, memperhatikan, memahami, maka niscaya akan kita dapati banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang mulia ini. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Makanya dalam agama ini kita benar-benar ditekankan untuk mempelajari agama yang mulia ini. Ya. Kita diperintahkan benar-benar disuruh berpikir. Karena sekali lagi Islam memperhatikan akal, mengajaknya berpikir, mencela kebodohan. Maka sifat seorang mukmin juga demikian, bersemangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Islam mengajak kita untuk berpikir. Ya.
Orang kalau mau mentadaburi, merenungi ini tanda-tanda kekuasaan Allah, niscaya mereka akan lebih beriman kepada Allah. Ya. Luwih mantep dengan keislamannya ini. Ya. Inilah seorang muslim. Dan Islam itu ma'asyiral muslimin adalah ilmu syar'i. Ya, ini poin yang sangat penting. Islam adalah ilmu syar'i, ini karakter. Karena Islam itu adalah ilmu syar'i. Kita nggak akan mengenal Islam kalau kita nggak mempelajari ilmu syar'i. Betapa banyak orang yang diberi nikmat Islam, ya, orang ini diberi nikmat Islam, kemudian nggak mau mempelajari ilmu syar'i, akhirnya apa? Islamnya tidak berkualitas. Islamnya tidak berkualitas. Bagaimana mau berkualitas? Lawang kita nggak mau mempelajari Islam itu sendiri. Makanya kata mu'alif di sini, Islam adalah ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Maka karakteristik Islam itu adalah ya ilmu syar'i ini, dibangun dasar ilmu. Makanya nggak akan tegak dengan benar keislaman seseorang manakala dia jahil dalam masalah agamanya. Ini juga menjadi muhasabah, bahan introspeksi diri bagi kita. Apakah keislaman kita sudah kita bangun di atas ilmu? Makanya Rasul pernah menyebutkan, taraktu fikum amroini lan tadillu ba'dahuma abadan, kitabullah was sunnati. Aku tinggalkan dua perkara nih kepada kalian, yang mana kalau kalian mau berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat dari agama yang mulia ini, Al-Quran dan Sunnah. Disuruh mempelajari, mendalami, ya. Karena sekali lagi Islam adalah ilmu syar'i itu sendiri. Aneh bila ada orang mengaku beragama Islam gak mau belajar agama. Nah, bagaimana dia bisa beribadah dengan baik, Islamnya bisa baik, kalau dia tidak memahami agama Islam itu sendiri dengan baik. Ya. Pahami Islam dengan baik, ma'asyiral muslimin. Pahami benar-benar. Jangan sampai kita rukun Islam gak ngerti, maksud dari kalimat syahadat gak ngerti. Sering kita sampaikan dalam taklim, dalam kajian. Kenapa sih dulu orang-orang kafir Quraisy ketika disuruh mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, mereka nggak mau. Karena paham konsekuensinya, ngerti maksudnya. Karena ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti mereka disuruh meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Ya. Patung-patung mereka harus ditinggalkan. Makanya mereka nggak mau paham konsekuensi. Lah kita sekarang mengucapkan kalimat syahadat tapi nggak paham apa konsekuensi dari kalimat yang kita ucapkan. Makanya sekali lagi Islam adalah ilmu syar'i itu sendiri. Dan Allah Jalla wa'ala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang berilmu. Maka muslim, ayolah ya, kita buat, ini sekedar nasihat bagi diri kami pribadi, ayo buat satu konsep atau buat satu jadwal wajib ngaji jam sekian sampai sekian. Baca Al-Quran sehari wajib. Kita wajibkan pada diri kita sendiri. Satu hari kalau nggak mampu satu juz ya satu halaman lah. Kalau nggak mampu satu halaman ya setengah halaman lah. Ya. Wajibkan itu pada diri kita dan rasakan manfaatnya. Begitu juga menuntut ilmu agama. Ayo kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau kita pagi itu kerja, ya sempatkan kapan. Kalau perlu malam kita belajar agama. Sekarang kita dimudahkan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saat ini kita pelajari nanti malam bisa kita murajaah lagi. Nggak mungkin Islam kita bisa berkualitas
kalau kita nggak mau mempelajari agama. Nggak mungkin bisa berkualitas kalau kita nggak paham agama ini. Apa salat sing apik nggak mempelajari ilmu agama, nggak mungkin bisa salat sing bagus, puasa yang bagus, baca Al-Quran yang bagus kalau kita nggak paham. Makanya kita yang mengaku beragama Islam, ayo kita bersemangat mempelajari agama ini. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semua wajib mempelajari ilmu agama. Karena Islam adalah ilmu syar'i. Ya, Islam adalah ilmu syar'i, ma'asyiral muslimin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan dalam kajian-kajian tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang kewajiban menuntut ilmu. Hampir semua asatidz mengingatkan kita ya tentang bagaimana pentingnya ilmu ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawakan perkataan-perkataan para ulama. Tapi sekali lagi ya, belajar agama ini menjadi sesuatu yang berat saat ini. Berat. Ya, anak-anak kita juga mungkin untuk ikut belajar ngaji dengan kita juga kayaknya berat. Tapi ayolah kita berjihad, berjuang melawan hawa nafsu kita. Sempatkan dalam setiap waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu kita terbuang habis untuk urusan dunia kita. Sedangkan dunia ini hanyalah sementara. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Kaum muslimin, jadi Islam itu adalah ilmu syar'i, dan menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wajib ini. Ojo ditawar-tawar. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan poin yang kelima. Allah menjaminkan kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupannya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan, ya maka kembalilah kepada agama Islam yang benar. Amalkanlah syariat Islam dengan benar. Coba diingat-ingat perkataan Imam Malik, lan yusliha hadil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Umat ini tidak akan meraih kemenangan kecuali dengan apa yang menjadikan umat-umat terdahulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Imam Malik. Begitu pula seorang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan manakala dia jauh dari agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Jadi setelah mengaku iman ya cukup ngaku tok, tapi buktikan dengan amal perbuatan kita. Karena iman adalah qaulun wa amalun. Ya, iman itu qaulun wa amalun. Siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, islami sing bener, ya, al istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Karena pada pembahasan, kalau nggak salah pada pembahasan waktu kajian hari Jumat ya di pondok, tapi kita tidak live streaming, pernah kita jelaskan ya bahwasannya Islam itu ya, Islam itu sendiri yaitu taat ya dengan amal soleh.
tauhid, ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita menyebutkan banyak penjelasan para ulama terkait masalah ini. Jadi orang-orang yang mana dia beriman kepada Allah, dia mengerjakan amal soleh, bahwa dia ya sungguh-sungguh akan menjadikan Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Coba dilihat kembali kepada zaman sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, bagaimana Allah memberikan kemuliaan pada mereka, Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Allah berikan kepada mereka. Maka ketika kita menginginkan kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan, hanya di Islam ini solusinya. Beragama dengan benar, beribadah dengan benar. Bagaimana bisa beribadah dengan benar, beragama dengan benar? Miliki ilmu agama. Makanya Islam itu adalah ilmu syar'i. Islam itu ilmu syar'i. Sekali lagi Allah jaminkan kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam itu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah mempelajari agama yang mulia ini, tugas kita adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar amal soleh kita. Ada bukti konkret. Makanya orang ketika sudah beragama Islam, ya, hendaknya mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seorang hamba meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan ghibah, namimah, dan sebagainya. Itu kalau dia mengamalkan benar-benar Islam itu. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh mu'allif ya terkait karakteristik agama Islam. Bahkan dalam Islam itu terdapat penyelesaian bagi segala problematika, karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa dan tidak terbatas. Makanya tadi kita katakan, ketika manusia ada masalah, Allah ingatkan, Allah jelaskan, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Ada solusi-solusi dari problematika kehidupan. Ketika orang itu bersedih atas apa yang menimpa mereka, Allah sebutkan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah itu lebih tahu kok. Solusi dari problematika kehidupan kita, yaitu di Islam ini. Di Islam ini ma'asyiral muslimin, problematika kehidupan ini disebutkan di sana. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan jalan cara diantaranya dengan sabar dan sholat. Ini ada solusi dari problematika kita. Dan kita nggak akan paham ini semua manakala kita nggak mendalami Islam itu sendiri. Makanya Islam itu ilmu syar'i. Ya. Nah, dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika. Itu Islam. Termasuk syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Lihatlah Islam mengatur hak-hak sesama manusia, hak dengan tetangga satu dengan tetangga yang lain, hak muslim satu dengan muslim yang lain, mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan dalam agama kita disampaikan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang hidup di negeri muslim, mereka tidak mengganggu orang yang beriman. Ya, orang-orang kafir yang hidup di negeri muslim tidak mengganggu orang-orang yang ya beriman, mereka tidak mengganggu.
Kemudian kok ada orang membunuh orang-orang demikian, orang kafir demikian ini, kata Nabi, lam yarah raihatal jannah, orang demikian tidak akan masuk surga. Ini Islam. Menjaga hak manusia satu dengan yang lain. Dijaga benar-benar ini. Itu Islam, benar-benar diatur. Bagaimana tetangga satu dengan yang lain, di mana kita tidak boleh mencela orang lain, itu Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Jika tidak, nanti akan segera selesai kajian, akan kita akhiri. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa. Diatur. Tidak membeda-bedakan nih, Islam nggak membeda-bedakan suku, ras, golongan, kulitnya apa, tidak dibedakan semua. Ya. Yang paling baik di sisi Allah ya yang paling bertakwa, mau bangsa apa. Inna akramakum indallahi atqakum, mau dia kulitnya apa, mau dia bangsanya apa, dari negara mana, kulitnya seperti apa. Westo yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah dalam agama Islam ini adalah bagaimana kualitas takwanya. Bukan karena kulit, bukan karena keturunan, lah, tapi bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin. Karakter agama kita, masya Allah. Ya. Jadi bukan kok, oh iku ini golongnya, enggak. Dalam Islam nggak ada. Oh itu bangsawan nggak boleh nikah itu dengan rakyat biasa, nggak ada dalam Islam. Yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah ya takwanya, bukan karena yang lainnya. Takwa nggak kira-kira dia kepada Allah? Kalau takwa ya masya Allah mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah ya yang beragama Islam. Titik, sudah, gitu loh. Tapi lihat ya agama yang lain. Oh itu golongannya ini, kastanya ini. Oh itu yang paling baik. Oh kasta yang paling baik nggak boleh nikah dengan kasta yang rendah. Di Islam nggak ada itu. Apapun kulitnya, dari mana asalnya, negara mana, selama dia bertakwa kepada Allah, maka dialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang paling baik. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara beberapa poin tentang karakteristik Islam. Insya Allah poin ke-8, 9, 10 sampai dengan poin 15 ya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan yang masuk ya. Ada pertanyaan masuk dari admin Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya apa hukum menerima uang tips? Lalu bagaimana sikap kita jika ada yang memberi uang tips? Ya. Ini termasuk bagian dari uang suap. Ya, karena orang memberi itu dengan tujuan, nggak mungkin nggak ada tujuan biar ini biar itu. Ya. Nggak usah diterima, ya, nggak usah diterima. Ya. Kalau diberi kembalikan gitu loh, nggak usah diterima. Sudah dijelaskan oleh para dalam kajian-kajian tentang bagaimana bahaya menerima uang suap. Ya. Gak usah diterima. Jika ada yang memberi, kembalikan. Ya, saya membantu kamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kamu bawa saja. Ya, berikan pada keluargamu. Ya. Jika berupa makanan matang atau bahan makanan, kembalikan kepada mereka, suruh bawa aja. Ya. Jika sudah terlanjur diterima, bagaimana uang makanan atau bahan-bahan itu diperlakukan? Kembalikan. Ya, kembalikan pada yang memberi tadi. Ya, kembalikan pada yang memberi tadi. Sekali lagi, jangan sampai kita ya menerima sesuatu yang haram,
memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita, keluarga kita. Pernah kita bahas tentang bahaya makanan yang haram. Karena dulu kita sampaikan makanan yang haram itu tidak hanya jenisnya, zatnya saja, tetapi juga cara mendapatkannya. Ya. Bahwasannya jasad yang tersusun dari bahan-bahan yang haram, makanan yang haram, fannaru aula biha, maka nerakalah tempat yang layak baginya. Termasuk doanya tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka saran kami kembalikan saja. Dan ini juga sebagai pembelajaran, mungkin setelah itu dia nggak akan memberi kita lagi. Ya. Pertanyaan kedua ini, ma'asyiral muslimin, sesuatu yang ma'ruf, ya. Mungkin kita juga sudah paham tentang bagaimana hukumnya. Ya, sekedar saran kami saja, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah jelas, ya, kita paham. Jika memang ada unsur di dalamnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sudah tinggalkan. Jalani sesuatu, lakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika memang berseberangan, tinggalkan. Ya. Karena apapun itu, ma'asyiral muslimin, jika memang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya sudah, kita tinggalkan. Meskipun itu banyak yang melakukan. Ya, tinggalkan sesuatu jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, meskipun banyak yang melakukan. Karena standar baik buruk itu bukan yang banyak pengikutnya, tapi baik dan buruk itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi, standar baik dan buruk itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah jawaban umum ini mudah-mudahan bisa dipahami lebih detail. Kalau ingin paham, silahkan nanti, ya, bisa japri kami. Insya Allah akan kita jawab dengan lebih lengkap lagi. Tetapi secara umum, sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah, ya, maka apapun itu, ya, kita tinggalkan. Karena standar baik dan buruk adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, meskipun banyak yang melakukan, tetap kita tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.